Itu muncul ya. Oke. Nggak salah Anda. Oke. Gini enggak. Gue pengen kayak saling memvalidasi lah ya. Saling memvalidasi dan diskusi bareng. Gue kan ngejelasin ke Faustina bahwa penyebab dari hantu-hantuan dan kita ngomong gangguan itu semuanya berawal dari bakteri. Karena gue mikirnya simple. Dunia kita dengan dunia lain itu kan sebenarnya berbeda. Dan harus ada penghubungnya. Iya. Nah, gue cari penghubungnya ternyata bakteri. Atau kita sebut ya roh bakteri itu sendiri sebenarnya penghubungnya. Roh bakteri. Ya kan? Nah, ada level gangguan level 1, ada gangguan level 2. Nah, level 1 kan tergantung kalkulasi atau banyaknya zat tersebut yang pada akhirnya bisa meracunin dan pada akhirnya memanipulasi manusia dan pada akhirnya baru gangguan penglihatan gangguan itu ada. Ya kan? Itu yang level 1 kita bahas keracunan dari bakteri. Nah, kita bahas ke level 2 nih. Level 2 di mana si bakteri ini berkumpul dan pada akhirnya terjadi sebuah pembukaan portal. Dan pada akhirnya keluar si eksistensi baru atau kesadaran baru. Yang kita bisa sebut setan, kita bisa sebut dia iblis. Di situ. Nah, tapi yang gue agak bingung, ada momen-momen kayaknya ini bukan keracunan. Kalau untuk kesadaran level 2 dari gangguan bakteri ini bukan keracunan. Kenapa? Kayaknya ada energi lain. Nah, gue pada akhirnya pikir kayak apakah berhubungan dengan magnet dan listrik? Karena dia kan biasanya kalau pas syuting itu kamera bisa rusak atau benda-benda elektromagnetik rusak atau lampu tiba-tiba pecah gitu. Karena pasti gue yakinin ada energi lain, bukan cuma sebuah zat yang meracuni. Nah, itu pada akhirnya gue mau diskusi sama lo. Dari penelitian gue yang dulu-dulu nih yang harus divalidasi, tapi secara sains kita ngomong ya, secara sains nih. Sains, lo setuju nggak si bakteri ini bisa menghasilkan kesadaran baru? Bisa menghasilkan kesadaran baru. Nah, itu. Nah, kalau sudut pandang lo. Gini ya, sebenarnya kalau gue ngeliat dari sudut pandang ya semua makhluk hidup dulu, dia tuh harus melakukan pembangkitan energi dulu. Betul. Pembangkitan energi ya. Yang disebut apa nih? Tadi ada beberapa contoh sebenarnya. Kita sempat ngobrol di bawah. Ya, kita sempat ngobrol di bawah. Jadi ada beberapa hal kayak kalau di tumbuhan dia ada respirasinya, di manusia juga ada respirasinya. Jantung juga ada detup-detupannya juga. Fotosintesis juga. Itu juga jadi ada banyak pengolahan energi dalam tubuh makhluk gitu ya. Nah, kondisi metabolisme ini tuh adalah sebuah kondisi selain biologis juga kondisi fisika sebenarnya. Nah, inilah yang sebenarnya gua rasa pembahasan kita masuk ke nanomekanik sebenarnya. Nanomekanik. Oh, itu kecil banget dong. Nah, tadi mengenai pembangkitan energi benar, karena semua makhluk hidup yang bersel satu, baik itu yang prokariot sampai yang sudah eukariot, yang selnya itu sudah advance, mempunyai organ yang namanya mitokondria. Ya, mitokondria bisa kita sebut itu kayak baterainya sebuah sel. Kalau kita kan manusia kan jantung ya. Iya. Dan manusia pun kan tersusun dari sel-sel yang membentuk organ. Nah, itu punya mitokondria masing-masing. Ini menghasilkan energi pembangkitnya di sana. Nah, jadi kondisi metabolisme ini adalah kondisi yang menghasilkan sebuah vibrasi, Bang. Vibrasi atau getaran. Jadi setiap makhluk hidup pasti bergetar. Ada yang getar. Jadi karena gue tuh bertolak ukur sama sebenarnya tuh kalau Tesla ngomong vibrasi dan lain-lain gitu ya. Iya, Tesla. Frekuensi dan lain-lain sebenarnya itu sangat make sense. Kenapa? Karena sebenarnya itu mau benda mati pun dia juga sebenarnya bergetar kondisinya. Dan ketika kita berbicara tentang makhluk hidup dalam konteks ini bakteri ya, berarti setiap metabolisme dia, baik itu rangsangan dari luar maupun dari dalam, terkait metabolisme intrasel ini adalah kondisi yang pasti menghasilkan sebuah osilasi. Osilasi itu adalah bahasa fisika di mana itu adalah sebuah gerakan yang memiliki sebuah getaran atau vibrasi. Nah, kondisi ini menghasilkan sebuah frekuensi. Dari vibrasi
Frekuensi. Ya. Oke. Nah, frekuensi ini banyak banget outputnya. Ada suara, ada elektromagnetik, ada elektrik doang, ada kimia. Cahaya Empat ya? termasuk apa enggak? Cahaya tentu saja termasuk, namanya biofoton. Iya. Kita jabarin. Yang tadi lu jelasin ini. Iya, itu biofoton. Apa aja kan enggak tadi? Suara, elektromagnetik, quorum sensing itu ketiga, baru terakhir adalah elektrik. Ini adalah semua makhluk hidup termasuk manusia pakai sel-selnya pun kayak gitu. Nah, kondisi ini memancarkan frekuensi, Bang. Oke. Kondisi ini memancarkan frekuensi. Menariknya, frekuensi ini tuh juga punya signaturnya sendiri. Contoh, ketika dia lagi mekar atau lagi berkembang, dia pasti punya frekuensi sendiri. Dia sedang lapar, dia akan memiliki frekuensi sendiri. Dia sedang terkena cahaya matahari atau tidak, itu juga memiliki frekuensinya sendiri. Dia sedang terancam, itu akan memunculkan sebuah energi juga. Energi frekuensi yang berbeda. Nah, energi ini tuh yang dipancarkan ini saling ditangkap. Contohnya nih ya, anggap aja kita bertiga bakteri. Contohnya anggap aja kita bertiga bakteri. Kita bukan Adam ya. Nah, itu bakteri. Kita jadi E. coli. Nah, kita misalnya gini, kita adalah sebuah koloni gitu ya. Gua merasakan sebuah trigger bahaya. Nah, trigger bahaya ini bisa ditangkap oleh bakteri yang bernama Arga ini. Contohnya gua kasih nama bakteri ini adalah Arga. Bisa ditangkap lewat 4 sistem tadi. Ada suara, ada elektromagnetik, ada kimia, ada listrik. Dan manusia memancarkan itu semua. Iya. Iya. Nih, ini yang kita perlu pahami. Sebenarnya manusia memancarkan 4 ini semua. Mau itu suara, elektromagnetik, kimia, dan listrik gitu loh. Iya. Makanya penginderaan dari bakteri ini bisa mencium bau juga, listrik, suara, dan juga elektromagnetik. Jadi ada kesinambungan. Kalau magnet dong enggak ya? Kalau magnet doang, dia jadi gini Bang. Listrik itu dapat tertarik oleh magnetik. Iya. Jadi kalau teman-teman bisa mencari itu adalah penelitian terkait pembuktian ion itu seperti apa pakai tabung katoda. Here we can see the electrons being deflected by the magnet. The cathode ray moves upward. If we reverse the magnet, we would predict that the beam would be deflected in the opposite direction. And we observe that the beam is deflected downward. Di mana sebenarnya listrik itu yang bersifat linear, dia bisa tertarik oleh magnet. Jadi sebenarnya ada magnetisme yang besar itu bisa narik listrik. Nah, itu adalah kondisinya. Jadi sebenarnya mana yang mempengaruhi laju atau arah atau gerakan dari listrik sebenarnya adalah magnet, fieldnya magnet. Oh, pantasan pernah dibilang kan kalau seandainya suatu saat medan magnet bumi berubah akan mengganggu seluruh jaringan listrik yang ada di bumi, kan katanya gitu. Iya, kayak gitu. Kayak gitu sederhananya dari mekanisme nano ini sebenarnya. Menurut gue ya, kita pisahin dulu deh data ketakutan yang memang termanifestasi, jadi itu seperti halnya sebuah delusional, sama memang ada frekuensi input dari luar otak kita, sehingga kita mengalami sebuah delusi. Ini yang lu jabarkan ini berarti kan mengarahkan pada bakteri mengeluarkan sesuatu, entah itu zat kimia, entah itu frekuensi, lalu mensabotase frekuensi otak kita. Ini sebenarnya sangat make sense dan sangat-sangat bisa terjadi. Oke. Kemarin gue ngebahas sama lu di konten SGN sebenarnya tentang ada data ini nih, data CIA yang ngebahas tentang Gateway Project. Di dalam situ ada sebuah konsep yang mengarahkan pada sebenarnya manusia itu bisa disabotase dari luar lewat frekuensi. Namanya frekuensi following response atau FFR. Wah, ini berarti konspirasi yang katanya membajak frekuensi otak benar ya? Benar. Bener lah ya, gue percaya itu sih. Tapi kita kadang nggak sadar aja. Karena kan itu nggak kelihatan, jadi orang kayak masa sih gitu. Tapi kalau buat gue sih, karena konsepnya semua itu ada frekuensinya, ya itu. Nah terus waktu itu inget nggak waktu kita diskusi di bawah, gue sempat memutar sebuah lagu opera gitu. Meskipun lu tidak mengerti bahasa Rusia, tapi lu pernah bilang ke gue, wah lagu ini frekuensinya rusak nih. Itu berarti dari musik, suara itu bisa ya mempengaruhi otak. Iya sebenarnya ya. Cuman gini,
ada terlalu banyak aspek ya. Gua nggak bisa bilang cuman dari hard aja. Bahkan gadget kita. Gadget kita itu entah itu wifi ataupun handphone kita mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Basically ini bisa mendistraksi frekuensi otak kita. Oh, gue pernah baca sih beberapa penelitian yang menyatakan sinyal wifi ataupun blue light gitu. Betul. Dan berarti semakin rumah menggunakan smart home system kan semua alat elektronik terhubung, itu tidak sehat juga ya? Makin bagus karena kita jadi makin malas. Makin malas berpikir, makin malas gerak, makin sehat. Oh iya, sehat banget Bang. Sehat banget. Menyuruh AI aja yang mikir, AI aja yang kerja. Masak nggak perlu ini. Ada alat kok, bebek, mati lampu, ya mati Baik. Ya, gitu, terus sama ada penelitian yang Faraday cage yang mana itu kayak kurungan gitu. Jadi kurungan ini ada frekuensi dari sebuah gadget itu atau barang yang mengeluarkan frekuensi gitu. Terus kalau dia itu frekuensi buatan dikasih Faraday cage, orang yang di dekat situ itu sehat. Tapi sebaliknya kalau frekuensi buatan Faraday cage-nya dibuka, orangnya mengalami penurunan kesehatan. Itu pernah ada juga penelitiannya. Iya. Itu. Kayaknya make sense sih. Benar-benar. Dan sebenarnya gini loh, apa yang gimana ngomongnya, kita lebih baik gue berbicara ini sedikit membosankan karena ini berbicara tentang ilmu pengetahuan kali ya. Mungkin dari gue dulu kali ya, nanti lo jabarin ke sains ya. Jadi gini gak, kalau berapa momen, baik gue ataupun siapapun itu yang kena, yang berada dalam zona gangguan astral itu tiba-tiba merinding. Oke. Oh. Satu tuh, itu kan berhubungan dengan kelistrikan juga kan? Iya. Itu. Oke. Ya, ini kita akan menjabarkan sebuah hipotesa di mana ada hubungan sebenarnya antara supranatural dan juga sains sebenarnya. Dan ternyata kalau kita mau masuk ke wilayah sana, tentu saja ini pasti berbicara tentang nanomekanisme. Nah, nanomekanisme ini adalah pembahasan yang pasti, jujur Bang, ini kalau orang awam nggak mungkin sampai, jujur aja. Kita harus jujur mengakui bahwa pengetahuan-pengetahuan terkait hal ini terlalu radikal dalam tanda kutip, terlalu berat sebenarnya. Nah, jadi bakteri ini tuh sendiri, baik itu badan selnya dan keseluruhannya itu tuh memiliki natural frekuensinya. Nah, natural frekuensinya ini Bang, yang meluap ketika dia menjadi sebuah koloni. Iya, ya kan di saat dia udah makin banyak kan, tiba-tiba jadi, jadi kalau lu bilang itu dia membentuk sebuah kesadaran, betul. Gua harus bilang mau nggak mau, ya dia udah punya frekuensinya sendiri, dan dia meradiasi sifat frekuensi itu. Nah, hal ini bisa ditangkap otak, dan otak itu sebenarnya sangat mudah tersabotasinya. Gue kasih contoh satu hal ya, ini sedikit aja. Otak kita, misalnya gue kasih frekuensi 100 di telinga kanan dan 103 di telinga kiri. Otak kita yang kita tanggap gimana? Ya, 103 kurangnya 103 Hz. Ya, betul sekali. Jadi itu disebutnya binaural beat disebutnya. Itu adalah kondisi di mana ada dua input yang diambil adalah selisihnya. Nah, kondisi ini sebenarnya mampu untuk mensabotase otak kita. Entah kita menjadi delusional, entah kita masuk ke dalam frekuensi yang diinginkan atau apapun itu, kayak. Berarti sebenarnya otak kita ini tuh benar-benar terbatas, Bang. Belum lagi kita ngebahas tentang adanya. Sebenarnya gini, kita jabarkan ya. Ini seru sih sebenarnya. Gue tuh sering banget, jujur ya. Bang Adam pertama kali ngomong sebenarnya hantu tuh adalah bakteri gak? Gue ngakak gitu. Gue orang yang nolak, sekarang saya sains ya. Dan mereka nggak terima itu. Tapi balik lagi kan. Harga ngakak, gue waktu itu dari mana Bang? Masa ya Bang dukun mau jadi ilmuwan sintetik biologi Bang gimana gitu? Enak aja ilmuwan sintetik biologi kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, doktor 4 tahun dikalahin sama dukun modal Omar Kamit, aneh. Makanya gue bilang gue curiga sama Bang Adam, dia sebagai orang CIA emang. Atau jangan-jangan ini orangnya Royal Society atau MI6 juga bisa. Jadi gue kasih tahu sedikit lah ya tentang dunia kesadaran.
kita sebenarnya kalau makin deket sama Tuhan, makin sadar kita tuh kayak di zona pengetahuan. Gue bisa sabotase atau mensabotase pengetahuan, ngerti gak sih? Kadang-kadang gue mengetahui tapi gue memahami tapi tidak mengetahui. Jadi kayak gue gak tahu detailnya, tapi gue tahu. Jadi kayak otak gue berada di zona pengetahuan. Jadi tanpa gue kuliah pun gue ngerti. Nah contoh kayak para penemuan, gak semuanya kuliah kan? Kayak contoh Einstein kuliah gak? Einstein sempat kuliah, tapi kalau yang gak kuliah itu Thomas Alva Edison. Siapa tuh yang dulu-dulu banget? Ya mungkin ilmuwan di zaman Yunani kuno belum ada kuliah secara resmi kan? gitu. Cuman kok mereka bisa tahu? Iya, mungkin kan? Hippocrates itu contohnya yang sumpahnya dipakai dunia kedokteran sampai saat ini. Gitu. Jadi intinya kesadaran itu ada level. Dan dia akan membawa kalian ke zona pengetahuan tanpa kalian sadari. Di situ. Jadi walaupun gue gak kuliah, kita cuman berbeda istilah aja sih kalau bahas tentang ini sebenarnya. Jadi gini, gue tuh menemukan pola yang gini gitu. Kita ngomongnya tentang pola ya. Kenapa harus tentang pola? Karena ini menyangkut tentang mekanisme. Ketika kita berbicara fisika, biologi itu pasti yang diamati adalah mekanisme oleh para saintis. Nah, pola yang Bang Adam temukan ini sebenarnya pola di lapangan kan. Pendefinisian dan termnya pasti berbeda. Beda. Tentu. Itu yang perlu kita, kita udah tahu nih ada perbedaan secara term. Ya udah. Tapi kita coba amati dari mekanisme dan pola. Ini yang memang jujur ya, membutuhkan pengetahuan berlebih itu memang sebenarnya di sini. Iya. Inilah kecenderungan orang salah paham adalah di sini, di situ. Ya karena dari apa yang ketemu di lapangan dan mungkin dari yang kita amati di laboratorium, yang ketemu sama kita orang-orang sains dari jurnal, dari informasi mana-mana, sebenarnya sama, tapi ini raw data yang tidak saling connect satu sama lain. Karena berbeda istilah. Iya, connecting the dot-nya itu butuh effort lebih. Gitu. Karena buat gue ya, antara gue supernatural spiritual dan kain sains, jujur proses itu sama sebenarnya. Cuman berbeda satu hal. Di dunia sains tidak membahas bahwa bakteri bisa menghasilkan kesadaran. Karena permasalahannya tuh nggak? Dalam sains kesadaran belum terdefinisi. Oh betul, karena nyawa, ruh itu dokter bisa menentukan. Mati klinis, mati batang otak ada istilahnya. Tapi apakah dokter menentukan nyawa itu di otak, di jantung, di syaraf? Bahkan sampai detik ini jantung berdetak aja sains nggak ada yang jawab. Why? Kalau gue mendapati itu, cuman untuk itu gue nggak mau bahas di sini. Sebenarnya gue tuh banyak banget pengetahuan yang memang gue nggak bisa bawa semua di sini. Gue harus yang tervalidasi dulu. Baru tervalidasi sama kalian dari segi sains. Oke, kita ketemu nih soal bakteri kan, ya selesai. Cuman yang lain-lain belum dulu nih. Pokoknya dikit kayak seperti itu aja. Time will tell. Sebenarnya gue mau nambahin satu hal sih. Ini terkait how manusia bisa nangkap frekuensi sebenarnya. Terutama frekuensi abstrak yang tadi gue jabarin. Itu adalah tentang di otak kita ini memiliki sebenarnya dualismenya itu bukan tentang otak kiri otak kanan. Tapi tentang white matter dan gray matter. Dua hal inilah yang sebenarnya menjadi fundamental kenapa frekuensi ini bisa tertangkap dan juga kenapa ada orang-orang yang bisa menolak. White matter itu apa? Gray matter itu? White matter itu adalah sebuah penamaan yang sebutannya apa ya maksudnya? Ya, itu bagian materi bagian dari otak yang dia tuh sifatnya sebagai penghubung aja, rata-rata sebagai penghubung yang membawa abstraksi, yang membawa input, membawa perasaan ya, jadi sifatnya abstraksi. Atau kalau pembahasan kita dia bisa sesuai dengan terminologi lo, chaos. Oke ya. Ada juga yang disebut gray matter. Gray matter ini adalah pengambilan keputusan, pengambilan tindakan, basically seperti halnya ketika lo berbicara tentang kesadaran universe atau kesadaran mutlak. Nah, dua hal ini antara manusia itu berbeda-beda. Kita berbicara tentang gender aja. Jadi kalau menurut gue ini berdasarkan penelitian orang by gender ya tentang white matter dan gray matter ini, gue bisa kasih jurnalnya. Bahkan dia mendiksikan adalah gender. Ini berbeda. Tapi gray matter dan white matter ini sekali lagi tidak ada hubungan dengan kecerdasan intelektual. Jadi bukan urusannya sama IQ. Tapi ini ada hubungannya tentang abstraksi yang mampu ditangkap dan tidak mampu ditangkap. Jadi manusia itu by gender punya kekurangannya. Pria tidak mampu menangkap abstraksi lebih besar dibanding wanita. Kenapa? Karena white matter-nya pria lebih sedikit 10 kali dibanding wanita.
Sedangkan gray matternya 6,5 kali lebih banyak dibanding wanita. Sehingga dalam kondisi ini ketika frekuensi masuk ke dalam otak Yang pria. ada kemungkinan, sekali lagi ada kemungkinan untuk dibatasi oleh otaknya sendiri memfilter. Sedangkan wanita karena dia lebih mampu menarik apapun. Inilah kenapa waktu itu pas lu ngomongin tentang Dajjal itu wanita, gue awalnya kontra dong. Apa dong ini gitu. Wajib kontra. Laki-laki. Kalian di sini wajib kontra gua. Iya. Karena kita butuh kebenaran kan ya sih. Iya. Kita bukan asal ngomong, asal cocok logi. Apa kata asal dipercaya aja, gua gak setuju. Pas gue cek dari data-data yang memang ternyata kredibel ya, gue juga baca-baca, misalnya satu data ini aja gitu ya, data-data tentang bakteri ataupun tentang data yang kemarin gue temuin, gue baca ulang dan gue coba bandingin data-data ini, ya akhirnya nggak bisa ditolak kalau memang wanita ini memiliki sensitivitas lebih besar. Inilah alasannya kenapa wanita lebih mudah melihat yang seperti itu dibanding pria. Kecenderungannya ya. Sekali lagi, ini adalah berbicara tentang kecenderungan. Karena memang beda data statistik, perempuan lebih memiliki white matter lebih banyak. Ini bukan tentang otak kiri otak kanan. Sebenarnya udah nggak ada urusan sama otak kiri otak kanan. Tapi white matter ini berbicara tentang spektrum rohani, lebih holistik dia. Lebih mistika yang disampaikan itu karena abstraksi kan. Tapi kalau kita berbicara tentang gray matter, dia pasti pengambilan keputusan hitam putih. Apa ya, mineral doang. Cuma hitam dan putih, yes or no aja. Pantesan ini berkaitan nggak sih sama katanya perempuan dia jangankan naruh barang di mana. Peristiwa yang bahagia atau menyakitkan di masa lalu jauh bisa lebih ingat daripada laki-laki. Betul. Jadi poinnya yang lo maksud ini kalau kita bikin salah sama perempuan itu bakal diingat sepanjang hidupnya tuh. Gitu poinnya. Masalahnya gini bang, kapan Indonesia keluar dari PBB aja gue ingat, apalagi orang yang nyakitin gue bang. Masih inget. Ini jangan sampai pasangan gue nonton nih. Kalau pasangan kita nonton ini jadi bahan nggak? Jangan jadi pembenaran ya, tolong ya. Itu kata maksudnya gitu lah. Itu gitu lagi. Tolong ini jangan jadi pembenaran gitu. Dilawan ya, tolong. Terus tadi. Ya, nah jadi sebenarnya itu sangat make sense. Nah perbedaannya adalah kemampuan pria memang gini. Kenapa dari dulu tuh pembahasan kalau pria tuh lebih pakai otak kiri? Enggak, salah, bukan itu. Pria mau wanita, otak kiri dan otak kanan jalan. Ini berbicara tentang white matter, gray matter. Ini kandungan di dalam sini yang sebenarnya berbeda. Wanita itu lebih mampu menangkap apapun. Jujur aja, ini harus jujur sebagai pria, gue harus lebih mampu dia menangkap apapun karena abstraksi sifatnya. Tapi ketika berbicara tentang pengambilan keputusan, pengambilan tindakan yang bahkan fighting, melawan atau memfilter, wanita kurang bisa. Harus diakui juga secara jujur. Itu gue akuin sih sebagai kita yang punya pasangan. Gimana ya kok mereka itu gak kalau ngomong itu memang ngomong aja tanpa di filter gitu ya. Kayak gimana? Ya gitu ya, apa aja yang dipikirin langsung diomongin. Iya di situ. Bentar dulu nih, kayaknya nggak semua. Emang nggak semua. Ini resistensi wanita namanya. Ini beda ini nggak ada gimana kita berbicara tentang data aja. Kita bukan menolak gender equality kok. Lanjut. Gitu. Sebenarnya udah kita terapkan nggak sih di contoh nih di divisi alkemis, kalau gua lebih bisa melihat sebuah data, pola, menyambungkan satu hal dengan hal lain, mencatat, karena detail. Terus atau ada membaca pola dari kejadian ini dengan kejadian ini, reaksi A, reaksi B, gua bisa lebih ini. Tapi kalau untuk go or no itu lebih ke lu ya nggak sih Gak? Enggak, ya, bukan gitu ya? Enggak. Itu berbicara tentang intelektual kalau yang ngomongin kayak gitu. Jadi bukan. Terkait gini, sebentar gue jabarin dulu. Ya. Beda spektrum nih. Ya, aku kan tadi kerja kelompok lu kemarin. Oh, bukan kayak gitu. Tapi lebih asik kayak gini, kita diskusi. Lanjut. Abstraksi itu bukanlah terkait tentang detail sebenarnya. Abstraksi itu bukan berbicara tentang detail. Abstraksi itu adalah hal yang chaos, Bang, ketidakteraturan. Jadi apapun yang nyampe aja gitu. Iya. Nah, nih ya, ini gue kasih, iya kan? Gue kebayang gue. Sabar. Ada wanita diam dulu dia. Diam. Tadi ngomong, ada gender tidak equality, bukan seperti itu dong. Jadi gue jabarin ya, sebenarnya sederhananya kemampuan wanita itu lebih cepat dalam nangkep aja. Nah, tapi kalau terkait
Jadi nangkepnya juga kan sifatnya abstrak, makanya sifatnya abstrak sifatnya. Tapi kalau untuk ngomongin detailing, ini equal dua-duanya, nggak ada urusan. Detail bang, kalau detail itu terkait tentang itu udah masuk ke IQ spektrumnya. Nah ini berbeda dari spektrum. Jadi kita amatin dulu di situ. Kalau pengambilan keputusan di sini tuh misalnya wanita punya hal ini, cuman memang tidak sebanyak pria. Inilah akhirnya kita ngerti kenapa dari dulu secara ini ternyata bukanlah pola patriarkis di mana pria dijadikan hakim-hakim. Ternyata memang ada kondisi yang gue nggak tahu ya, mungkin ada pengetahuan ancient kuno yang menjabarkan tentang white matter dan dark matter ini. Sampai di tahap dimana ternyata yang paling baik di antara keduanya sebenarnya adalah ya keseimbangan antara white matter dan grey matter. Sebenarnya di sana, dan lebih luasnya lagi berbicara tentang otak kiri dan otak kanan yang seimbang. Ini makanya kalau mungkin kita kan udah spill ya tentang data CIA ya. Pasti di situ ada teman-teman yang baca, namanya itu adalah synchronization dari hemisphere gitu kan. Hemisphere itu maksudnya apa sih? Belahan otak kanan ataupun otak kiri gitu ya. Nah, kondisinya bang, gue sedikit aja mungkin bakal spill. Otak kiri dan otak kanan itu harus bekerja secara bersamaan. Bersinergi gitu ya? Bersinergi. Misalnya kita berbicara 50 di kanan, 50 di kiri. Tapi karena itu nggak mungkin, ya 5149. Bener kata-kata sekali lagi. Emang saya sebal. Gue bikin rumusan itu nggak salah kan gue. Makanya nggak boleh 60-40 nggak boleh. 5149 kan universe. Universe 51 49 the most. Berarti kan ada yang dibatasi lebih kan. Jadi karena gini kita berbicara tentang misalnya bang, gue sama lu pasti cenderungnya otak kiri. Kita udah pasti cenderungnya otak kiri. Karena apa kita ngeliatnya ke kanan. Tunggu, kayaknya kalau gue dipanggil orang, Pak Us, gue ngadepnya kanan kok. Bukan kayak gitu. Jadi ini kecenderungan kita menghadap kemana, gerakan mana yang kita gerakin. Nah gini, misalnya secara otak kiri, otak kanan, ini tuh sebenarnya misalnya kayak kita nih bang. Kita ini kenapa bisa dibilang otak kiri? Karena memang pasti kecenderungan kita kalau ngeliat tuh pasti ke kanan. Kalau gerakan kita pasti yang kanan lebih aktif. Energi ataupun kontrol kita, tubuh bagian kanan pasti lebih aktif. Ini menandakan kita dominasinya otak kiri sebenarnya. Tapi apakah ini salah dan bisa menutup otak kanan? Bukan. Nggak bisa dihitung dari mana yang lebih aktif. Jadi nggak ada urusan mau orangnya itu kidal ataupun dia mau pakai tangan kanan yang dianggap normal. Sebenarnya nggak ada urusan. Yang menjadi urusannya itu adalah penggunaan spektrum otaknya. Kayak misalnya Bang Adam ketika waktu itu kemarin ada waktu itu kita ngebahas tentang inilah ya. Ketika dia open portal, itu sebenarnya frekuensi. Astral frekuensi. Itu tuh adalah berbicara tentang vibrasi otak sebenarnya. Karena ada sebuah metodologi yang ya mungkin kita nggak bisa jelasin di sini lah. Ada mekanisme yang bekerja di situ. Itu bekerja secara nano mekanisme. Tetap aja ini dalam wilayah nano ya memang sekecil itu. Ujung-ujungnya tentang vibrasi sih. Jujur ya, gue mau gimana pun ngomongnya, makhluk hidup, makhluk mati pun sebenarnya bervibrasi. Berarti semuanya tuh hidup, berarti semua terkoneksi, berarti semua terhubung. Inilah yang gue harus bilang, gak ada yang bisa keluar dari vibrasi atau frekuensi itu. Gak ada yang bisa lari. Karena benda mati. Gak ada yang bisa lari. Let's say air atau es gitu. Itu kan sebenarnya koneksi antar molekulnya itu ada yang kerapat membentuk zat padat seperti es, ada yang makin renggang seperti gas. Itu antar molekul itu punya vibrasi masing-masing dan pergerakan cepat lambatnya tuh tergantung dari vibrasinya. Betul. Suhu aja adalah frekuensi sebenarnya. Suhu itu adalah frekuensi. Cahaya tuh frekuensi. Suara tuh frekuensi. Apalagi itu. Materi frekuensi juga. Sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang tanpa vibrasi, nggak ada yang tanpa getaran. Kayak gitu. Jadi mau lu ngomongin gimana pun sebenarnya hipotesa ini sangat banyak didukung karena jujur ya. Tapi pas gue baca-baca terkait hal ini, pengetahuan ini tuh pasti sangat minim bang. Jujur aja. Nah misalnya kayak kita berbicara tentang frekuensi ini bang ya, ujung-ujungnya semua itu melibatkan frekuensi dan vibrasi. Nah, gimana gue bisa bilang kayak gitu? Karena ternyata peneliti-peneliti saat ini bahkan sudah mengakui bahwa konsep atom itu sendiri udah salah.
Jadi akhirnya mereka menggunakan tolak ukur yang lain, yaitu tentang field. Iya. Gelombang. Iya. Nah ini bisa ini sayangnya kekecilan ya. Ini tabel periodik lah ya. Iya, di tabel periodik tentang sebenarnya atom itu kan kalau dulu zaman kita sekolah sering ya sampai kita tingkat SMA awal kalau inti atom terdiri dari proton dan neutron lalu elektron bergerak mengelilingi sebagaimana sistem tata surya. Yeah. Tapi ternyata nggak seperti itu. Dia punya lapisan kulit-kulit yang mana yang di sini yang kadang ada namanya 2P itu 2S dan D dan seterusnya itu elektron bisa tereksitasi keluar masuk. Terus juga bentuknya itu nggak harus begitu terus, enggak. Kadang dia bisa bulat sempurna, bisa seperti lambang infinity, bisa macam-macam. Nah, jadi logikanya adalah sebenarnya itu setiap meter ini mengalami sebuah eksitasi. Eksitasi itu seperti halnya sebuah apa ya, kita bilangnya kayak gelombang. Nah, gelombang ini adalah yang disebut frekuensi gitu loh. Nah, gelombang-gelombang ini eksitasi ini ketika kita berbicara meter yang ada di atom, nah itu tuh dinyatakan ini adalah elektron, ini adalah apanya, ini adalah apa. Sebenarnya konseptualnya nggak kayak fisika klasik yang saat ini ya, ketika udah mulai jujur mungkin gue harus bilang. Karena akhirnya ketika kita menjabarkan ini banyak error bang. Fisika-fisika tuh akhirnya banyak errornya. Pas kita akhirnya pakai pembahasan ya quantum field ujung-ujungnya. Di situ baru ketemu, oh ternyata inilah alasan kenapa semua makhluk yang tadi gue jabarin terkoneksi pakai vibrasi. Gue setuju sih. Makanya inilah alasan juga kenapa ada istilah doa. Gue sekarang pahamin di situ gitu. Ini makanya otak kiri sama otak kanan bang. Emang harus bener-bener gerak. Otak kanan doang tuh udah nggak ada kesadaran, udah nggak ada batasan ya. Apapun bisa masuk. Jadi nggak memberikan batasan pada kebenaran ujung-ujungnya. Jadi kalau gue tangkap analogi gini ya, orang yang terus mikirin masalah, otomatis otak kiri bisa error dong. Ya karena nggak aktif. Nggak ada batasan dia. Sama si rasa pain itu kan. Masalah kan kita berbicara pain. Bahkan rasa senang pun juga kayak gitu. Semua jadi nggak boleh berlebihan gitu. Basically sederhana itu. Nah jadi gini bang, contohnya ya, misalnya ada seseorang gitu ya, dia datang ke rumah yang udah tinggali lama gitu, yang apa? Rumah angker lah. Ya angker lah. Dalam kondisi ini, kalau lu bilang hantu ataupun apapun itu ya, dia mengeluarkan sesuatu, pasti itu adalah bersifat frekuensi ataupun kimiawi. Yang bisa mensabotase otak kita untuk mengalami delusi. Sebenarnya kayak gitu. Nah tadi kita kenapa harus berbicara tentang white matter, grey matter? Ini gara-gara hal ini sebenarnya. Yang membuat ini jadi sangat realistis adalah ketika kita berbicara bakteri itu sebenarnya ngeluarin frekuensi loh. Dan itu sangat gede loh frekuensinya. Audible, jadi kedengeran. Dia di tahap ada range-nya memang ada 8, 12, ada sekian sampai di 40. 40 itu udah kedengeran sebenarnya. Tapi kecil. Di video kan kadang-kadang kan ada suka gitu. Oh sebentar, ini kalau gue sambungkan lagi dengan teori fisika, manusia bisa menangkapnya gelombang dari 20 sampai dengan 20.000 Hz. Sementara kalau ada hewan lain katanya anjing sama kucing itu di infrasound dia bisa menangkap frekuensi di bawah 20. Makanya dibilangnya, oh rumahnya ada hantu karena anjingnya ngelolong. Atau kucingnya itu puring gitu. Tiba-tiba dia menatap ke sebuah titik terus-menerus. Lalu kalau di kasus orang naik gunung itu sering bang, sering nggak? Kalau dia itu melihat gitu atau mendengar keramaian ada pasar atau di gunung. Padahal secara logika mana mungkin di puncak gunung itu ada pasar yang ramai banget. Apalagi malam-malam dini hari yang disebut di legenda pasar setan gitu. Itu. Tapi gue tangkap tentang white matter dan grey matter. Jadi balik lagi ya, kalau grey matter sama white matter itu gue bawa ke istilah supernatural gue nih. Itu istilah tuh kayak yang tadi gue bahas sama lo Fos. Antara orang berpikir secara indrawi sama rohani. Kita beda diksi aja poinnya gitu. Ngerti gak sih? Ujungnya ada dualisme. Cuman ini sama-sama air minum beda mereknya aja. Nanti bakal gue detailin nanti. Terus konteks yang merinding. Itu yang tentang merinding ya. Itu udah pasti energi listrik statis sih. Kalau dalam konteks ini ya, bisa membuat berdiri itu pasti ujung-ujungnya sama urusannya elektrostatik gitu.
Nah, apakah yang dikeluarkan oleh bakteri ini adalah bentuknya listrik seperti itu? Nah, itu yang perlu kita teliti. Apakah ada atau enggak? Nah gini, kita kan baca pola ya. Gue tuh kan baca pola di lapangan supranatural. Balik lagi, setelah kita ngomong ke level 2 atau kesadaran baru yang berasal dari bakteri ini, kayak tiba-tiba merinding, terus tiba-tiba kayak ada ada sebuah zona magnet gak? Makanya gue panggil ke sini untuk saling mengkritisi ya. Di saat kita berada di mungkin biofilmnya bakteri yang punya kesadaran ini, gue tuh kayak ada kayak di dalam air, kayak ada magnet, kayak magnet gitu, cuman nggak kelihatan. Iya, oke, kebayang. Nah, iya. Makanya gue bilang ini kayak bukan cuma keracunan doang nih. Gue bilang Ke bawah. pasti ada elektromagnetiknya. Makanya gue pengen kayak aneh. Pasti kan harus ada sumbernya dong. Iya. Gitu. Pasti harus ada sumbernya kan. Kenapa? Karena gini. Misalkan kita kan di ruangan ini, gue nggak mendapati kalau memang dari tanah, harusnya kan hampir semua rumah itu kan, Iya. satu rumah harusnya kan. Cuman kadang-kadang gue di luar nggak merasakan, nggak. Pas di kamar itu gue ngerasain. Nah, pokoknya sih, ngerti ya? Iya. Ini terjadi karena memang ternyata tadi kan gue bilang ya si bakteri ini tuh mampu berkomunikasi sama elektromagnetik, Bang. Iya. Nah, kondisi inilah yang memang ada dualisme juga. Sekali lagi ya, ketika dia menggunakan itu berarti juga ada dualisme. Ada yang memang dia bereaksi, ada yang dia resistansi. Nah, inilah yang harus gue bilang, ada bakteri yang memang memancarkan, ada yang dia malah mendapati pengaruh buruk dari elektromagnetik. Iya. Ada dua lah, ada dua konsep ini. Nah, yang ketika dia memancarkan untuk berkomunikasinya tadi berdasarkan pola-pola metabolismenya masing-masing, termasuk ancaman. Mungkin ya bakteri ketika kita mendekati dalam radius sekian, dia akan mengalami reaksi metabolisme pertahanan diri, sehingga frekuensinya tadi sekali lagi kan frekuensi elektromagnetik ini bisa mempengaruhi otak, gitu loh, karena ada FFR atau frekuensi following response. Nah, tapi sekali lagi ini mungkin memang terlalu nanomechanical sifatnya yang kita bahas ini. Jadi memang sulit sih jujurnya untuk ngebahas hal ini. Diindrawikan untuk diterima bahkan oleh para pelaku supranatural yang memang ya bitter truth aja gitu. Iya, dari kemarin pada kayak nggak setuju, balik lagi. Tapi jujur gak, gue nggak apa-apa, itu namanya pengetahuan baru ya. Iya. Pengetahuan baru, dan mereka memang nggak mempelajari 3 aspek itu loh. Sedangkan kita di sini ketemu 3 aspek itu, ngerti gak sih? Spiritual, secara biologi, fisika. Ya kita menemukannya kita menyatukan jadi satu. Pokoknya seperti itu sih poin. Aduh, gue jadi ketempar. Gue jadi takut. Tapi gue nggak coba tambahin ya, karena tadi ketika bakteri itu sensat kalau ada manusia datang, ya memang di lapisan kulit kita pun juga isinya bakteri, banyak bakterinya. Mungkin karena bakteri itu kan punya sifat, dia hanya mau komunikasi, hanya mau membentuk koloni antar sesamanya sendiri. Ya agak rasis itu bakteri. Jadi, tapi gini ya benar. Misalkan gini, pertama kali banget, jadi kan gue selalu masuk ke tempat horor itu atau pandangan kasus tuh biasanya kan malam kan. Tuh gue masuk ke dalam, misalnya fisik gue nih, fisik gue memasuki zona mereka. Untuk pertama kalinya energi magnetnya itu kenceng. Di kulit tuh kayak terasa. Merinding. Bukan merinding. Kayak ada ibaratnya lu pernah megang magnet di tengah-tengah. Nah kayak gitu tuh. Nah gue ngerasain tinggi banget tuh. Cuman kedua kali di saat gue ke situ lagi nggak sekuat itu tekanannya. Tekanan magnetnya ya, nggak sekuat itu. Berarti kan ada something yang gue secara langsung eksistensi gue tuh mungkin merusak atau mengganggu ya, pada akhirnya energinya nggak seperti di awal. Betul, namanya destructive interference. Ini secara fisika lagi ujung-ujungnya. Jadi ketika ada 2 gelombang yang saling bertabrakan, ini bisa destruktif, Bang. Salah satu pasti hancur. Betul. Salah satu pasti hancur. Itu kondisinya. Terus juga ini pembahasannya ngeri sih. kesetimbangan bakteri pun juga sama. Misalnya ada koloni yang bakteri A, ada yang B. Ternyata kalau yang koloni yang B lebih kuat daripada yang A, mereka bertabrakan, pasti A-nya itu yang ini, yang lisis, yang akan hancur. Begitu. Jadi poin yang gue tangkap ya adalah, yang baru gue pelajari adalah eksistensi ini nih ya,
mengandung elektromagnetik di situ. Pasti. Dan dia itu memang bisa berpindah-pindah, tapi di zona biofilmnya kalau gue rasa. Makanya kadang-kadang kalau gue deteksi dari situ dia bisa pindah ke situ, karena masih zonanya dia. Tutorialnya. Iya nggak sih? Karena masih zonanya dia. Tapi kan di semua ini kan bakteri bisa bilang. Kok dia bisa kesini? Ya karena balik lagi, dia bisa berpindah. Dia bisa berpindah. Nah itu gue harus cari tahu banget. Nah mungkin ya minggu depan kita ke lapangan nggak? Kita ke lapangan, kita bedah tuh. Bedah bakteri. Pada faktanya kayak gitu kan? Tapi pada faktanya memang ini banyak kok di luar penelitian mengenai tempat-tempat begitu, zat H2S-nya seperti apa, ininya seperti apa, ada. Nah mungkin kalau kalian atau teman-teman generasi X dan millennials tahu film Poltergeist, itu kan kasusnya heboh ya di USA. Sampai ada yang meneliti sebenarnya yang terjadi di rumah itu apa, dan mereka kan nggak percaya tuh kalau itu rumah karena tanah terkutuk gitu. Ya itu baik yang di film Poltergeist atau film lain seperti Amityville, itu yang diteliti mesti katanya rumah ini tidak jauh dari sutet. Iya kan, sutet memancarkan gelombang listrik. Itu ada korelasinya sih kalau begini menurut gue. Iya, dan ada faktanya gini ya, rumah-rumah ya yang gue tangani di lapangan ya, kita ngomong rumah-rumah yang kondisinya negatif, atau konteksnya orang bilang yang kalau kita ngomong pakai sudut pandang awam dulu ya, rumah-rumah yang berhantu istilahnya, itu kalau orang tinggal di situ atau baru pindah ke sana terus menetap di sana, mereka tuh sering sakit-sakitan, pusing lah, pegel lah, itu yang sering terjadi sebenarnya. Tapi kan balik lagi, gue melihatnya by perspektif keilmuan ya, ternyata ada kesadaran baru dari bakteri lagi. Ngerti gak? Karena setelah gue beresin si kesadaran baru ini, semua membaik. Cuman kita lihat dulu nih, ada medan magnet kan poinnya gitu. Ini medan magnet dari si tanahnya atau dari eksistensi barunya. Itu yang gue harus bedain. Nah ini nggak bisa dilihat sama si dukun-dukun atau paranormal yang biasa. Gue ngerti kan? Dia mereka konsepnya ada ini santet selalu kayak. Nah ini nggak bisa sembarang, makanya bilang di lapangan itu kompleks. Paling make sense apa coba kondisinya kalau kayak gitu bang? Medan magnet. Betul, medan magnet itu bisa narik elektrik kan. Nah ini kondisinya. Medan magnet berpengaruh sama darah. Tentu dia akan bisa menghambat kan. Nah bayangin aja darah melambat, otomatis pasti lu ngerasa pegel-pegel. Nah, pegel-pegel, betul, karena kan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk otak. Nah, untuk berpikir jernih, otak butuh energi yang berasal dari oksigen yang dibawa sama darah. That's why. Nah, tapi kita lihat dulu nih, ini berasal dari eksistensi atau dari tanahnya. Kita harus cek tuh. Nggak bisa sembarangan. Kalau udah eksistensi baru, kita lihat juga nih, ini udah gede banget gak energinya. Ini penanganannya pun beda-beda nih. Ini lo mau ngajak gue ke lapangan, gue belum ada antiseptik. Ngeri banget. Bawa pestisida yang penting satu sih, setahu gue kalau gue pribadi ya, sebelum ke lapangan tuh gue tidur yang nyenyak dulu sih, deep sleep dulu. Deep sleep karena di saat gue deep sleep imun gue naik, ngecas energi gue, udah tuh. Oh itu berguna banget di situ. Pokoknya gue udah malam udah tidur, terus siang tidur lagi, terus malam baru gue fit banget di situ. Baru gue ke lapangan, cari tahu, pelajarin segala macem. Pokoknya gue banyak banget eksperimen gak zaman dulu. Ya, mungkin lu banyakin makan buah sayur gitu. Natural gue udah profesor kali. Kalau ada sekolahnya. Jujur sih. Kalau di University of Exeter di Inggris ada bang studi ilmu sihir, mungkin lu bisa consider ngambil itu. Ya itu. Bahkan gue mengerti kan kesadaran kita bisa menguasai si bakteri sebenarnya. Cuman gue nggak bisa menceritakan metodologinya. Aku bilang Faustina tadi karena bahaya. Karena kalau ada orang jahat yang tahu metode ini, dia bisa dengan gampang abuse gitu, menyalahgunakan. Itu untuk orang jahat. Orang baik yang ngelakuin itu nggak punya kesadaran, selesai. Gak, maksudnya selesai jadi gila atau gimana? Kalau dia nggak bijaksana ya, dia bisa tersesatnya jauh. Gila gitu bang, atau beda? Bukan. Apa? Dia bisa jadi bahan the monster bahkan, jadi alat the monster bahkan. Kalau dia nggak bijaksana ya, di situ.
Makanya gue bener-bener mendekatkan diri gue ke Tuhan banget biar gue nggak tersesat. Pokoknya di situ. Jadi butuh kebijaksanaan banget dalam pengetahuan ini. Iya nggak sih? Karena ya gimana ya? Pokoknya gitu. Jadi di level 2 nih ada momen bukan hanya kimia yang keluar, tapi fisika pun ada. Nah, tapi gue masih cari tahu sebenarnya. Cuman yang gue cari tahu banget adalah gue kan masih curiga ada keindukan, ada induk, tapi masih kita belum tahu pas di lapangan kan ada induk ke istilah kasar, ada induknya bakteri, tapi gue belum tahu. Cuman yang gue yakin ternyata ada sebuah yang tadi malam gue liatin ada sebuah ketidakwajaran di sebuah tempat dulu. Jadi kayak ada sebuah kayak ketidakwajaran elektromagnetik. Wah, gue ngerti lagi. Iya. Nah, itu yang membuat desain bakteri berubah. Jadi kayak iya. Oh, karena banyak sih Bang penelitian kayak diberikan frekuensi yang elektromagnetic field rendah ataupun tinggi itu bisa berubah. Nah, ya, jadi sih yang gue ini sih sebenarnya dan kita pasal sedikit ya. Pakai kita pasrah lu ya. Tapi ya gue bingung kan. Ya udahlah. Mau nggak mau pakai kita pasrah 1 biji gitu. Kan baca kan. Oh ternyata ada sebuah kayak ada gelombang gitu kan. Kayak gelombang. Nah di situ kan ada bakteri. Di situ berubah dia. Wah itu ngeri sih. Secara biologis benar itu ada. Ada kan? Iya, cuman jadi masalah si gelombang chaos ini dari mana munculnya? Ngerti gak? Iya. Jadi, nah itu. Ini kayaknya kenapanya dia rahasiain aja sih udah itu. Aku jujur. Iya. Gue mau tahu, tapi gue gak mau kasih tahu. Ini udah paling bener udah. Sebenarnya ada berapa faktor, bukan satu faktor aja, ada berapa faktor. Gue ngerti langsung maksud tapi saya khawatir. Bukan tahunya terlalu ekstrim bang ini bang. Ya di situ. Konsepnya juga kayak contoh kayak santet kayak tadi gue bahas. Itu sebenarnya bisa dibilang santet itu kan banyak metode. Metodenya bisa pakai foto bakteri, bisa pakai elektromagnetik. Itu sebenarnya konsepnya gitu, bukan kayak konteksnya yang pengetahuan umum ini yang santet secara pengetahuan umum ya. Gue akan kirimkan paku kepada Anda misalnya gitu kan. Pakai voodoo. Ya atau pakai foto nama tanggal lahir maka disantet. Gak bisa. Makanya tadi full konsep yang gray matter itu membedakannya di situ. Jadi kalau orang punya gray matter tinggi itu sulit. Jadi misalkan santet lah saya misalkan gitu. Itu pasti gray matternya tinggi. Iya. Tapi kalau yang kena korban itu white matter yang banyak kan. Itu gua akuin. Ngerti kan? Nah, metodenya tuh banyak gak? Ada konsep elektromagnetik, ada konsep bakteri. Jadi gua yang punya kesadaran tinggi itu bisa ngotak-ngatik bakteri yang ada di dalam tubuh manusia sebenarnya. Cuman metodologinya gua nggak bisa kasih tahu. Karena bahaya. Karena gue dibilang kayak gue tuh pernah eksperimen false gitu. Karena kita sama-sama ingin tahu kan. Iya. Ingin tahu ibaratnya tuh kayak ya gue cobain ke lu ya karena dia bersedia. Jangan bang, ikat gue. Bukan lu. Jadi eksperimen dan dia pun konsepnya adalah white matter. Nah gue ngobrol gue otak-atik dong. Langsung mual, langsung batuk-batuk. Sakit lah. Kayak badannya jadi gak enak. Iya. Di situ. Ada reaksi. Kan gue harus membedakan dulu. Awalnya kan pas gue sentuh kulitnya dingin, pas itu naik. Kayak dia ngelawan, soalnya ngelawan bakteri. Defensive Nah, ngerti ya? Sistem imunnya bekerja. Nah, ada lagi konsep yang lebih berikutnya sampai step. Waduh. Di situ. Ntar dulu, lu ngeri amat. Lu ngeri amat. Ini karena gue balik lagi ya. Tapi ke orang lain. Halo IDF, ini ada yang mau masuk jadi tentara IDF. Makanya gue bilang, gue tuh sebenarnya untung kalau bukan tadi El Warrior atau petugas Tuhan tadi, gue berbahaya gak sebenarnya? Gue berbahaya. Cuma yang jadi permasalahan adalah gue ada karena gue si El Warrior tadi, ya otomatis gue tetap berada di jalur kebenaran. Gue gak bisa kayak dikit-dikit. Walaupun misalkan gini ya kayak, walaupun istilah lo penjahat gitu kan, selama lo gak berada ngelakuin itu ke gue gitu loh, belum ada hukum gak.
Ngerti kan? Belum ada hukum untuk gue melakukan tindakan ke lu. Nggak bisa, kecuali gue bertatapan langsung sama Netanyahu nih. Beda ada gue. Ngerti kan? Kondisinya tentang Ada perlindungan atau enggak, atau ada hak atau enggak berarti ya? Yo bisa dibilang banyak persyaratan Untuk bisa terjadi. Bukan main kirim-kirim aku nih bisa bilang. Banyak yang bang lo santet Netanyahu deh misalnya kacau banget gue bilang gue kayak emang Netanyahu salah apa sama gue gitu. Gue nggak ada haknya. Oh iya. Ngerti gak sih? Iya. Kecuali gue berada di sebuah kondisi yang ada dianya. Oh ternyata lu warga Gaza, rumah lu dibom sama Netanyahu. Bisa tuh gue. Intinya ada interaksi yang bener-bener kayak karma. Gue butuh konsep karma. Ngerti kan? Ngerti. Dan konsep the monster. Pokoknya banyak syarat-syarat yang pada akhirnya bisa. Bukan main kirim pakunya nggak bisa. Oke. Ini kita ngomong keilmuannya tuh kayak kompleks banget sebenarnya. Iya, kompleks. Intinya Berarti pilihan lu untuk baik tuh emang ada ya, tapi untuk jahat juga ada. tentu. Makanya gue lebih kenapa gue sekarang ini bahagia dengan identitas si El Warrior itu. Karena kayak ada yang kayak apa, gue dijaga secara tidak langsung sama universe gak? Kayak jangan Ada filternya. Jangan. Ngerti gak sih? Iya. Iya. Sebenarnya banyak kasus kan orang coba untuk jahat sama gue, cuman ya balik lagi kan, gue tidak melakukan itu gitu. Makanya ya udah cuek aja gitu loh. Gue pikir kayak ya maksudnya gimana ya? Kesadaran gue tuh lebih tinggi pokoknya ketimbang keabsurdan gue. Ngerti kan? Padahal banyak ini kan, banyak cara sebenarnya gue ngerti banget gitu. Apalagi gue tahu misalkan si objek gue nih bakterinya banyak. Sebenarnya enak-enak aja sebenarnya gitu kan. Coba lagi. Tapi sebenarnya karena gue gak jahat tadi, ya udah. Iya sih itu. Di situ. Iya. Jadi pengetahuan benar-benar senjata loh guys, serius. Iya, karena gini aja, sintetik biologi aja bisa jadi kontroversial. Contohnya CRISPR-Cas9 itu digunakan ilmuwan dari China, He Jiankui, itu untuk mengedit gen bayi supaya kebal HIV atau kebal Alzheimer. Itu ada. Nah ini juga konsepnya agak mirip. Lo ngehack sistem bakteri orang, anggaplah gut microbiome di usus orang, supaya fungsinya sesuai dengan yang lu mau. Lu melakukan sintetik biologi bahkan tanpa dimasuk lab. Iya, Gitu. itu butuh persyaratan khusus, nggak sembarangan loh. Iya. Maksud gue tuh kayak nggak lu langsung ngomong terus jadi, nggak bisa gitu. Harus Ini ngeri sih. harus ada gimana ya? Ada persyaratan. Pokoknya kayak gitu. Persyaratan. Ini hanya berlaku dengan term and condition, yaitu lu punya kesadaran yang kuat gitu doang. Gue ngerti di situ sekarang. Nah, gue balik lagi yang gue bilang, gue memahami, cuman pengetahuannya tuh ya gue bareng sama kalian. Gue makanya gue bilang kesadaran di level banyak kesadaran tuh banyak banget pengetahuan yang bisa kita cari tahu. Makanya orang yang benar-benar kayak orang spiritual itu pengetahuannya tinggi banget. Memang kayak akan pengetahuan di zona itu gitu. Walaupun nggak kelihatan tempatnya, cuman kayak kita tuh terhubung nggak di dimensi pengetahuan. Itu pokoknya. Jadi wajar aja kalau kalian orang-orang yang spiritual banget itu tiba-tiba berstatement something yang unsurnya itu pengetahuan, walaupun mereka pun nggak ada identitas nggak ada titel kita ngomongnya, karena itu. Iya sih. Jadi intinya, nah ini gue mau cari tahu banget, ya balik lagi proses kok terbukanya portal tersebut. Tapi intinya ada unsur energinya. Emang ada energinya pasti. Ya gitu kalau dari gue sih, intinya ada elektromagnetiknya. Jadi kayak bener-bener rasain kayak ada gitu. Cuman gue belum bisa detailin banget. Butuh kayak koreksi dan penelitian bareng kalian sih. Pokoknya gitu aja sih. Di situ. Makanya kadang-kadang orang tuh kadang-kadang kalian sampai bingung kan. Bang lu kan nggak ngapa-ngapain. Gitu kan. Biasanya kan gitu. Mereka tuh kadang-kadang gitu kan. Iya, terus tiba-tiba Kadang-kadang kayak gue cuman gitu. gue cuman simple doang kayak gue bilang udah ya karena balik lagi ya karena gue ngerti jadi kerja gue efisien itu aja. Cuman energinya bener-bener kayak ngerti kan? Iya. Jadi gue tuh nggak berfokus di gerakan tubuh, gue berfokus pada keenergian gue di situ. Tapi kalau dibilang kalau lagi pembersihan memang rasanya tuh kayak lo di analogi nih lagi pembersihan gitu ya, pembersihan astral gitu. Biasanya tuh kayak analogi tuh kayak lu nyangkul sawah.
Iya. Nah, Pegel. dia tarik. Pegel, cuma padahal nggak ngapa-ngapain. Kayak lemes aja pokoknya. Karena balik lagi kan, lo benar-benar berfokus pada energi lo. Iya. Jadi intinya ya, metodologi agak seru nih kalau gue jelasin. Jadi poinnya adalah ada energi yang bukan tentang pokoknya gini, di level gangguan bakteri level 2 ini itu ada energi fisikanya. Bukan cuma keracunan kimia dong. Iya. Ini ngomong-ngomong tentang energi, di fiksi pernah ada sih Bang di Avatar Aang itu. Yang mana? Itu si Paman Iroh pernah ngomong ke Zuko kalau mau untuk mengendalikan api, lu jangan fokus di otot, fokuslah pada energi. Dia ngomong gitu. Iya, emang iya bener gitu loh. Di situ. Ya gimana ya, gue gak mau jelasin secara detailnya sih. Iya, tapi iya. intinya poin gitu aja sih. Gue pengen kasih tahu kalian, poinnya adalah jembatan atau portal antara dunia kita dengan dunia lain itu adalah si roh bakteri ini sebenarnya. Oke. Itu aja poin. Agreed. Itu yang gue teliti ya. Karena di situ ada dualismenya. Gue ngerti sekarang. Iya. Oke ya. Iya. Ada lagi nggak mau ditambahin? Ini mengenai tadi sih yang kejadian, ya biasanya Sleep paralysis. atau sleep paralysis itu antar jenis kelamin laki-laki atau perempuan sama aja peluang kejadiannya atau Jadi gini, gue jawab ya. Rata-rata kasus itu memang kebanyakan perempuan. Iya. Kebanyakan. Ibaratnya tuh kayak 20% pria, 80% wanita. Iya, itu. Dan kebanyakan lagi adalah memang DNA mother. Di situ kebanyakan DNA mother itu suka mimpi erep-erep atau nggak tidur sama orang lain. Kebanyakan. Netizen akan jawab kayak gitu. Bang, tapi itu bukan karena gini kan, biasanya kalau gua mengalami itu kalau capek banget kerja lembur gitu, atau memang gua sedang dalam keadaan menstruasi gitu, itu polanya seperti itu apa? Bakteri lagi kan? Nih, gue kasih penjelasannya nih. Otak kiri kita ya tune off dalam kondisi lelah banget nih. Iya. Ini bakal jabarin di konten selanjutnya lah ya. Intinya bakal kayak gitu. Baru otak kanan ini aktif. Ini ngebawa chaos, Paus. Oh. Dimensi mimpi di sini. Iya. Ketiga. Ngerti. Nah, perempuan lebih aktif. Otak kirinya udah gini, dominasi otak kanan memang benar ada di perempuan. Tapi ini nggak ada urusannya sama kecerdasan, sekali lagi ya. Okay. Ini tentang signifikansi mampu nangkap abstraksinya. Iya. Ini ada di perempuan. Jadi ketika perempuan capek, memang dia pasti lebih absurd. Jujur aja, to be honest. Apa yang masuk ke sininya bukan outputnya. Outputnya bisa rapi, tapi apa yang masuk di sini yang diprosesnya, dia lebih cenderung ke abstraksinya lebih kencang. Absurd itu emosional gitu maksudnya. Secara emosional, secara rangsangan Banyak pikirannya. negatif. Oh, iya sih, banyak meeting kalau itu. Tapi gue tegasin dulu ya. Iya. Intinya gini, gangguan bakteri level 1 mungkin bisa dilawan dengan zat. Iya. Zat kimia apapun itu lah mungkin, Iya, atau herbal apapun itu ya. Betul. Cuman kalau udah kesadaran level 2 itu nggak bisa pakai zat doang. Di situ itu udah pakai energi. Itu energi harus lawan dengan energi. Pokoknya kayak gitu aja. Berarti kalau di kasus laptop tadi itu energi, anggaplah doa itu energi, berarti maksudnya berdoa sebelum tidur gitu. Bener. Betul. Terus katanya kan harus menjauhkan diri dari gadget sebelum tidur, itu pengaruh juga ya. Pokoknya gangguan portal bakteri atau gangguan portal atau bakteri level 2 itu tuh nggak bisa dengan zat, nggak bisa. Dia harus dengan pakai energi lawan energi. Kedua itu tuh nggak bisa sembarangan karena bisa nular. Misalkan lu nggak bisa, dia lagi kena gangguan, lu nggak bisa sensitif, lu pegang dia, nyamber ke lu, nular ke lu. Di situ kita ngomong tentang kerasukan massal. Oh betul, iya. Nah itu akan nanti pergi ke sana tuh next time. Pergi ke sana. Jadi nggak sembarangan. Kalau udah bukan nakutin ya. Intinya ini bukan kasus yang bisa disepelein. Nah, santet juga beda lagi kasusnya. Beda lagi. Nggak bisa yang main asal-asal kayak pakai obat doang, itu nggak bisa. Makanya kadang-kadang nih ya. Ibaratnya gini ya kita ngomong. Santet pakai obat. Ada gak? Serius? Gini maksudnya.
Kalau kita nggak bisa membedakan medis dan non medis, ini bahaya. Ngerti kan? Ngerti. Misalkan dia sakit medis, dia pakai obat, selesai, medis kan. Medis. Tapi kalau non medis, misalkan astralnya cuma nempel di sini nih, nih di sininya dia nih, atau nempel di bagian ketiaknya misalkan kayak gitu kan, ternyata nempel di situ, tapi dia nggak sadar. Jadi ada kesadaran eksistensi astral, cuma diketek, misalkan gitu ya. Dia nggak di dalam tubuh nih, misalkan, dia minum obat keras, kena nggak dia? Ya ginjal lu rusak bang. Nah. Itu. Ngerti kan? Makanya kadang-kadang orang non medis makan obat yang kuat segala macam, metong biasanya. Iya. Meninggo ya. Atau main operasi aja. Karena sejatinya bukan di situ sumber penyakitnya, gak pasti akan tumbuh lagi. Ngerti gak? Karena dia sebenarnya yang harus diberesin si astralnya ini. Salah nembak gitu. Iya. Cuman awalnya memang awalnya non medis. Cuma bisa pergi ke medis. Misalkan kalau kita ngomong udah kanker stadium. Nah itu udah pusing tuh gua. Iya. Udah pusing banget lah kalau dari non medis ke medis tuh bikin gua udah pusing bilang. Pasti ujung-ujungnya lu suruh pasrahin aja. Enggak, harus pakai metode dua-duanya. Gua harus ngerti medis dan non medisnya. Wah, Wow. PR banget sih. PR kan lo. Susah banget sih Di habisnya. situ. Tapi gua dulu intinya gini, gue akan pakai intuisi gue. Kalau bisa ditolong, kalau nggak bisa gue dibak. Dari itu biasanya. Nah, gue akan nyerang dua-duanya biasanya. Gue nyerang pakai herbal sama nyerang pakai supranatural atau energi tadi. Itu harus diserang serentak. Ribet, dunia santet tuh ribetnya. Ribet banget. Menarik. Gue jadi pengen belajar santet. Ada. Tolong ya. Canda doang. Tolong. Ya pokoknya kayak gitu. Intinya kita orang punya kesadaran mengerti bakteri, tapi dia nggak sadar aja. Di situ dukun-dukunnya sebenarnya mengerti bakteri, cuma dia nggak sadar aja. Kadang kayak gitu. Contoh misalkan dia ngasih benda ini kan, ngasih benda kayak senjata atau apa yang mungkin salah satunya gitu. Terus diubah sama dia jadi sebuah energi. Itu ada bakterinya sebenarnya. Di situ. Ya, cuman yang benar-benar dukun kita ngomongnya, bukan dukun yang abal-abal. Iya. Di situ. Pokoknya menarik amat ini dulu. Iya, tapi benar-benar gimana ya? Cincin akik besok gua kasih kan bakteri. Kesadarannya berubah. Kesadaran berubah, benar-benar kayak bisa banyak hal yang sulit dimengerti, cuman pada faktanya bisa terjadi. Jadi kan pelaku spiritual itu kebagi dua kan? Kayak bakteri bender dulu. Iya. Pokoknya pelaku spiritual itu tuh kebagi dua. Dia bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Nah, yang dalam kejahatan itu, waduh dia udah nggak mikir kritis lagi. Dia benar-benar kayak semua tuh udah kayak psycho gitu. Intinya kita ngomong bukan psycho, gak ada batas. Kadang-kadang dia jilatin benda-benda apa segala macam. Atau pokoknya udah sulit gue jelasin. Iya. Nggak ada obat lah gitu. Makanya beda sama kita yang benar-benar kayak yang positifnya atau yang lebih ke kanannya istilah kasarnya. Iya sih, emang pasti ada keseimbangan situ. Ada pelakunya, cuman ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Tapi gue bukan dukun ya. Dukun itu kan konteksnya bener-bener kayak jahat ya. Iya. Sorry, gue mau minta maaf aja nih. Gue peneliti ya lebih tepatnya. Karena kasus gue melakukan eksperimen itu hanya mencari tahu. Oke. Penelitian, walaupun caranya memang agak jahat. Orang ya dalam penelitian memang harus ada yang korban. Gue mau gimana? Iya. Tapi zaman dulu. Tapi cukup sekali gue udah ngerti. Oh oke, ngerti. Gue ngerti gitu kan. Soalnya kalau dikaitin sama konspirasi banyak sih yang bilang masa depan adalah intersection between technology and biology. Dan khususnya biologi molekuler, sintetik biologi, virologi. Warrior memulainya kalau kayak gitu. Masa depan, jujur ya, kayak intuisi itu kan termasuk membaca masa depan sebenarnya. Jadi dalam terminologi yang paling tepat itu, chaos yang dimaksud itu sebenarnya adalah intuisi. Yeah. Intuisi ini bersifat abstrak.
Nah gini, gue urutin deh. Kita urutin dari awal, misalnya gini, otak kita menangkap intuisi. Intuisi itu bersifatnya abstrak. Itu tuh ada di white matter sebenarnya. Kenapa bisa tervisualisasi? Karena kalau tanpa itu nggak bisa sebenarnya. Makanya ini ada dimensi, kalau kita dalam penelitian kita banyak ini dimensi kesadaran kan. Nah, itu tuh sebenarnya di sana. Lalu inilah sedikit spill ya. Bisa masa lalu, seperti Bang Adam nge-scan masa lalu pakai scanning memory. Itu tuh karena memang sampai ke titik vibrasi yang sama inilah ini medan elektromagnetik bumi lah sebenarnya. Atau kosmik ya. Iya. Makanya kalau di dalam data itu disebutnya cosmic egg. Oh. Ya. Jadi gimana kita ngomongnya? Ingat gak? Pokoknya ada istilah atau hadis apa kitab suci mana gue lupa. Intinya ya jagalah wanita-wanita kalian karena dia akan gampang terpengaruh sama si antichrist. Ya white matter itu sebenarnya. Pengaruhnya dari situ. Ya udah. Saya Ini gimana ya? Gitu bener ya, gimana ya? ada jurnalnya kan, tapi dia udah selesai. Pokoknya gini aja lah ya untuk ini tentang bakteri masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Di situ aja. Dan kita harus cari tahu seberapa beresiko tingginya kalau kita di sekitar kita ada si kesadaran bakteri ini. Ngerti kan? Iya sih benar. Efek sampingnya apa aja? Iya. Itu kita harus cari tahu lebih dalam. Setahu gue sih salah satu efek sampingnya adalah kita stres dan pikirannya banyak masalah terus. Ya itu. Ya karena emang gitu gak rata-rata orang-orang yang kasus-kasus bunuh diri yang gue pelajarin ya. Atau kasus-kasus orang yang bunuh orang gitu ya. Itu ada si kesadaran bakterinya juga. Ini panjang banget, sulit gue jelasinnya. Ini kayaknya satu konten nggak cukup karena terlalu kompleks, terlalu mengerikan. Iya, mungkin next time. Gue sih pernah kapan-kapan saya luar bikin kelas lagi, kelas lagi untuk ngejelasin tentang bakteri lebih deepnya gitu, biar orang pada pinter kan. Next time aja sih. Iya, boleh. Kira buat kalian boleh komen. Kalau mau komen. Intinya gini guys, kita bertugas buat banyak belajar. Kalian baca kitab suci pun sebenarnya banyak belajar. Kalau kalian cuma berpikir doang, nggak belajar, udah sesat. Gak nyampe sih, nggak bakal ini. Berpikir dengan data yang sempit ya, bukan data yang luas gitu. Ya udah kelar dulu. Sama gue minta tolong ya DNA Hawa ya, DNA yang iya, DNA Hawa tuh kadang-kadang nggak rata-rata di luar itu ya. Mereka tuh kadang nggak open minded gak. Jadi mereka cuma berpikir bukan lu. Gak semua. Lu udah straight. Mereka tuh hanya berpikir kayak sekilas doang tanpa mikir lagi. Iya, Pak. Di situ. Jadi kadang-kadang banyak banget yang orang yang gampang termanipulasi itu biasanya DNA Hawa. Oh berarti kalau gitu gue jualan bilangnya diskon 50% padahal gue naikin harga dulu itu laku itu gitu kan. Itu manipulasi. Mohon maaf mbaknya, tolong ya. Ya wes kalau gitu. Oke. Dari gue thank you sih. Dah. Iya dah. Next. Alright. Dah.